Terima kasih buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang nyata bagi kami. Dan sore malam hari ini Tuhan, kami putuskan, kami mau bernyanyi, kami mau naikkan syukur kami mau naikkan penyembahan kami buat Tuhan Yesus yang setia, yang kasihnya selalu baru, yang selalu indah, selalu manis. Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan kalau Tuhan baik, Tuhan setia, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari katakan dengan sungguh sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kau Bapa kami, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu yang Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Selamanya Tuhan, karya-Mu selalu indah, selalu nyata, itu yang kami rasakan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya selalu ada segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Walaupun kami belum melihat itu sekarang Tuhan, tapi kami mau percaya, kami mau angkat hati kami yang percaya di hadapan Tuhan. Syaralalalamu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami angkat hati kami menyembah Tuhan Yesus. Kami angkat rasa takut kami, kami tanggalkan segalanya Tuhan, karena kami mau menyembah-Mu, kami mau menikmati Tuhan, kami mau rasakan dekapan Tuhan Yesus di dalam rumah-rumah, di dalam hati-hati kami Tuhan. Syaralalalamu, mari bekerja, mari kasih-Mu mengalir buat kami sore malam hari ini Tuhan. Syaralalalamu, yaralamu, yaralalalalamu, yaralalalalamu, lalalama. Haleluya, haleluya. Segala syukur bagi-Mu, hormat bagi-Mu Tuhan. Syaralalamu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Halo semua, saya percaya tidak ada keadaan yang terlalu gawat sehingga Tuhan Yesus tidak bisa lawat. Nah, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita bersama-sama arahkan tangan kita ke kamera, kita arahkan hati kita berbahasa roh sebentar. Saudara, bukankah Yesus berkata untuk berdoa tidak jemu-jemu? Saudara yang di rumah-rumah, mari kita percaya pakai iman kita untuk berdoa syafaat. Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu." Saudara, ayat ini mungkin susah untuk dimengerti, tapi saudara, bukankah hidup kita itu karena percaya, bukan karena melihat? Saudara, kami bersyukur Tuhan Yesus, kita berdoa Horabasyana Malarama, kami percaya tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih Tuhan. Saudara, bukankah ucapan syukur adalah pintu gerbang pertama hadirat Tuhan? Hari ini kita mau mengucap syukur untuk praise report. Yang pertama adalah Papa yang telah sembuh dari sakit lambung. Tuhan, kami mengucap syukur kesembuhan yang permanen sudah turun bagi Papa kami yang telah sembuh dari sakit lambung itu. Kami juga berdoa untuk Mama kami yang telah sembuh dari stroke. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan stroke lunas. Engkau telah bayar di kayu salib untuk sakit mama kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang permanen yang sudah akan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami bersyukur untuk praise report bahwa Tuhan selalu mencukupi kebutuhan keluarga kami. Selalu terpenuhi. Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata, sebab Allah akan memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk teman kami yang telah sembuh dari COVID-19. Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan. Untuk satu lagi berita sukacita yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya saudara, mari kita lebih sungguh lagi. Kita berdoa untuk prayer request. Untuk teman-teman kita yang request di Instagram kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa yang pertama untuk mata yang baru untuk Papa supaya bisa melihat lagi. Tuhan, aku perkatakan dengan otoritas orang percaya, biarlah mata yang buta Tuhan buat melihat di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk nenek kami yang sakit, gangguan pada paru-parunya Tuhan. Kami menumpang tangan. Walau dari kamera kami percaya tidak ada batas atau jarak yang akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sembuhlah, terimalah kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesembuhan untuk seorang adik kami yang telah sakit 7 hari. Tuhan, aku perkatakan bangkitlah iman, keluarlah dari ranjang-ranjang kematian itu. Sukacita Tuhan memenuhi seluruh ruangan itu, dan Tuhan, kami percaya kesembuhan sudah kami terima. Kami juga berdoa untuk pertobatan Mama dan keluarga, untuk Papa dan Mama juga bisa bersatu kembali. Tuhan, kami percaya, ajari kami juga untuk merespon dengan benar segala sesuatunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang akan sidang hari Senin depan. Tuhan, hikmat, pewahyuan, pengetahuan sudah Engkau berikan bagi kami. Ketenangan juga sudah kami terima. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dosen yang menguji. Berkat Tuhan yang sama telah mengalir bagi mereka. Kami berdoa juga untuk bisnis-bisnis dan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Tuhan, kami percaya, bukankah burung pipit saja Engkau pelihara, apalagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk pandemi corona yang dialami oleh bangsa kami Indonesia. Dengan otoritas orang percaya, aku pakai imanku, aku berkata, bangkitlah iman, bangkitlah imun-imun yang lebih kuat. Saya melihat banyak orang-orang keluar dari rumah sakit memberikan kabar sukacita bahwa kami telah disembuhkan, dan itulah jari jemari Tuhan bagi setiap penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangkitlah dari ranjang-ranjang penyakit, dari ranjang-ranjang kematian itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk para dokter dan perawat, untuk jari jemari mereka. Tuhan Yesus, kami percaya ada tuntunan Roh Allah di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, untuk hikmat dan keputusan-keputusan. Kami percaya itu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepekaan, stamina, endurance, untuk banyak orang yang bekerja di lini depan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pastor Niko. Kami percaya hikmat dan wahyu Engkau tambahkan bagi Pastor Niko Nyotora Harjo. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami berdoa dan percaya juga untuk Pastor Ivan sebagai Gembala Legacy Center. Pastor Daniel, kami juga percaya buah-buah roh karunia roh menyertai mereka sehingga hidup mereka berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, diam dan tenanglah COVID-19 dan resesi global di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Saudara, bukankah yang kita alami ini, kita harus terus bersuka cita senantiasa. Ingat saudara, di dalam masa yang sukar, Yesus jangan kita tukar. Amin. Ingatlah kasih telah mengalahkan segala sesuatunya. Terima kasih untuk iman, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan Yesus. Saudara, sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya itu bertumbuh dan menjadi rema di dalam hidup kita. God bless you. Shalom saudara sekalian, semua yang sedang menyaksikan ibadah online hari ini. Kita masuk ke minggu ketiga ibadah online. Saya percaya hari ini pun Tuhan akan ngomong banyak sama kita. Mari buka hati kita, dan sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kaulah yang baik. Kalau hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami sungguh percaya Tuhan yang pilih setiap kami. Ini kami Bapak, kami siap buka hati kami, karena kami tahu itu bagian kami harus buka hati kami. Dan di momen kami buka hati, kami percaya Roh Kudus Kau yang berbicara bagi diri setiap kami. Kami cuma orang biasa Bapak, tapi kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang simpel yang mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu Saudara, biar simpel saya panggil saudara aja. Dengan penuh rasa hormat saya panggil dengan saudara aja. Firman Tuhan hari ini mau saya kasih judul Open Sesame. Open Sesame itu adalah phrase yang ada di satu kisah dongeng Bapak Ibu Saudara. Yang kisah 1001 Nights, 1001 malam, chapter di mana judulnya Alibaba and 40 Thieves. Open Sesame itu adalah waktu di mana ada goa, terlihat seperti jalan buntu, tapi begitu dia bilang Open Sesame, pintu itu terbuka, dan akhirnya terbukalah suatu jalan rahasia. Saudara, kalau saudara pernah nonton Tomb Raider, main Tomb Raider, atau nonton orang yang main Tomb Raider, saudara nih ya, atau Indiana Jones, saudara pasti pernah nemu di mana situasi waktu mereka lagi pergi menyelusuri suatu goa, kelihatan kayaknya jalan buntu nih. Tapi dengan mereka mencet suatu tombol rahasia, apapun itu, kode rahasia, nyelesain puzzle-puzzle dan segala macam, tiba-tiba kebuka. Yang tadinya jalan buntu, tiba-tiba jadi terbuka dan muncul jalan rahasia, a secret passage. Sebuah jalan rahasia yang mereka bisa lalui. Jalan buntu itu hilang dan akhirnya muncul jalan rahasia. Saudara, saya percaya hari-hari ini, waktu mata kita melihat, waktu kita lihat kondisi sekitar kita, kita ada di momen-momen di mana kita mungkin banyak lihat jalan buntu. Bisnis, perekonomian, dan mungkin di kuliah kita lihat banyak jalan buntu, banyak kondisi yang membuat kita merasa kita masuk ke dead end. Tapi saudara, saya percaya kita akan mengalami momen open sesame. Momen di mana jalan buntu itu tiba-tiba batu itu tergeser dan muncul sebuah jalan baru. Saya percaya ini yang akan terjadi bagi diri kita. Saya percaya ini yang akan saudara dan saya sendiri alami. Tapi saya percaya sebelum kita masuk momen open sesame kita, ada beberapa bagian yang harus kita open terlebih dahulu. Mari kita buka di Keluaran 32. Saya mau ambil satu cerita yang mungkin saudara juga udah pernah dengar, yaitu cerita soal anak lembu emas. Saudara, kalau saudara tahu cerita ini, hari-hari itu bangsa Israel dia lagi keluar dari tanah Mesir, sedang ada di padang gurun, dan Musa lagi dibawa Tuhan ke gunung, dan di situ di cerita ini Harun dikerumunin sama orang-orang bangsa Israel, dan dibilang gini, di ayat 1 dibilang gini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara, hari itu Harun di ayat 1, dia dikumpulin, dia dikerumunin oleh bangsa Israel. Hal pertama, sebelum kita mengalami momen open sesame kita, yang harus kita buka, yang pertama adalah mata. Mata kita, our eyes, it needs to be open. Mata kita harus terbuka, saudara. Terbuka gimana sih? Maksudnya terbuka kayak gimana sih? Saudara, di Keluaran 32 ayat 1, hari itu seorang Harun, dia dikerumuni oleh bangsa Israel. Oleh matanya sendiri, dia melihat dia dikerumuni oleh bangsa Israel. Bangsa Israel, waktu seorang pemimpin dikerumuni oleh bawahnya, oleh bangsa Israel, hari itu Harun dikerumunin, saya percaya seorang Harun mungkin hari itu dia ngerasa, wah,
kalau gue nggak turutin kemauannya nih bangsa Israel, pasti bakal terjadi chaos, kerusuhan. Kalau didiemin, kayaknya bakal jadi jauh lebih parah. Di mata Harun melihat bangsa Israel terlihat seperti mengintimidasi Harun. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bukankah keseharian kita, kondisi sekitar kita, sejauh mata memandang kita ngelihat banyak sikon, banyak hal yang gak baik? Bukankah kita banyak banget ngelihat momen-momen di mana kita ngerasa itu adalah jalan buntu? Waktu kita di bisnis mungkin, di hari-hari ini bisnis kita mandek. Hari-hari ini mungkin ekonomi kita drop. Hari-hari ini mungkin banyak proyek yang pending. Bahkan mungkin di bulan ini kita ngalamin yang namanya penghasilan nol, saudara. Saya tahu sejauh mata memandang hal-hal itu nggak enak. Hal-hal itu susah buat dimengerti. Hal-hal itu susah buat kita ngelihat apa sih yang harus kita lakuin. Kayak kita ngelihat jalan buntu demi jalan buntu. Mungkin yang kuliah juga ngerasa mulai nggak jelas sama sistem kuliah yang sekarang. Online tapi ya kayak gak diajarin. Kuliah tapi kayak gak dapet apa-apa. Ngerasain kayak semuanya sia-sia. Jalan buntu demi jalan buntu. Tembok demi tembok. Saudara, yang mau saya bilang hari ini, mari jangan fokus melihat itu. Mari mata kita harus kita buka sedemikian, sehingga kita gak cuman ngelihat hal-hal yang jelek aja. Gak cuman melihat tembok yang ada depan mata kita aja. Mata kita harus melihat apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Mata kita harus berhenti melihat batu, berhenti melihat tembok, dan melihat dengan skala yang jauh lebih besar, melihat apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Matius 6 ayat 22-23 dibilang gini, saudara. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, mata kita adalah pelita tubuh. Kalau mata kita selama momen-momen ini kita cuma melihat hal-hal yang negatif, yang jelek, hal-hal yang buruk yang ada depan mata kita, harapan-harapan yang hilang, tembok-tembok yang ada depan mata kita, saudara, sampai kapanpun mata kita akan terus gelap. Di ayat ini dibilang, mata adalah pelita tubuh. Matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mari kita lihat yang lebih besar. Mari kita lihat skala yang jauh lebih besar. Bukankah di momen-momen seperti ini banyak hal yang bisa kita perhatikan, banyak hal baik yang bisa kita perhatikan. Hari-hari ini, momen-momen seperti ini, bukankah banyak dari kita yang kita lebih punya banyak waktu dibanding hari-hari biasanya? Bukankah itu satu momen yang bisa disyukuri, saudara? Bukankah hari-hari ini, dengan banyaknya waktu, kita bisa lebih banyak family time sama saudara kita? Karena kita working from home, karena kita kerja dari rumah, karena kita mungkin proyek ada yang ada di pending, kita jadi punya banyak waktu. Bukankah waktu yang banyak itu bisa kita lihat dan bisa kita pakai untuk sesuatu yang baik? Kita bisa self-upgrade diri kita bisa self-improve diri kita, bahkan kita bisa habiskan waktu-waktu kita dengan kita dekat sama Tuhan, kita melihat sama Tuhan. Saudara, yang pertama yang mau saya bahas, mata kita harus terbuka. Mari berhenti lihat yang negatif, mari berhenti lihat hal-hal yang mungkin tembok-tembok yang ada depan mata kita. Mari ubah menjadi skala yang jauh lebih besar, lihat hal yang baik, hal yang positif yang terjadi di sekitar kita. Hal positif dari hal-hal yang mungkin kelihatannya negatif. Karena saya percaya Tuhan bekerja di semua hal yang terjadi di kehidupan saudara. Yang kedua, yang pertama tadi mata. Mari kita buka mata kita. Yang kedua adalah telinga. Waktu kita buka mata kita, yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus membuka telinga kita. Membuka telinga, ngomongin apa sih? Dari pembelajaran Harun, kita tetap buka di Keluaran 32 ayat 1, dibilang gini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepada mereka, mari, garis bawahi kata mari itu, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan kepada mereka. Saudara, kata mari ini kalau saya baca di terjemahan versi The Message dibilang do something. Do something. Bangsa Israel, kalau ada orang ngomong do something, dan di momen-momen seperti itu, saya rasa do something-nya bukan ngomong yang baik-baik deh. Lakuin sesuatu please, lakuin sesuatu please. Enggak, saya rasa gak mungkin ngomong kayak gitu. Saya yakin bangsa Israel ngomong do something-nya, sambil mungkin agak ngegas, do something, Harun lakuin sesuatu dong. Harun, ayo kerjain sesuatu dong. Hari-hari itu udah di matanya Harun ngelihat suatu hal yang gak enak, dia dikerumunin, dia lihat, dia takut terjadi kekacauan, telinga dia mendengar, dia didesak-desak orang Israel. Dia didesak-desak, dia didorong, bahkan mungkin dia didesak dengan cara yang gak baik.
Saudara, telinga dia mendengar perkataan yang gak enak. Bukankah kalau kita hari-hari ini kita lihat di sekitar kita, telinga kita, bukankah kita banyak mendengar info-info miring, hoax-hoax yang ada, gosip-gosip yang gak jelas validitasnya kayak gimana? Bukankah hari-hari ini kita banyak banget mendengar info-info yang gak enak buat didengar, tapi kita gak bisa tahan, kita tetap dengar. Kita nggak bisa stop itu, kita tetap dengar. Saudara, yang mau saya bilang di poin kedua ini, telinga yang terbuka berbicara, ayo kita nggak cuman dengar hal-hal yang negatif. Kita nggak cuman dengar hoax-hoax, kita nggak cuman dengar gosip-gosip, info-info yang nggak jelas, prediksi-prediksi yang nggak jelas. Saudara, mari kita mulai di momen ini, buka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau hari-hari ini, apa yang kita dengar, info-info yang masuk, hoax-hoax yang masuk mendorong kita seolah-olah, membuat kita gak usah beriman lagi. Saudara, saya mau bilang, Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mari habiskan momen-momen ini, dengan kita membuka telinga kita. Mari banyak dengar firman Tuhan. Bukankah saudara punya waktu yang jauh lebih banyak dibanding sebelumnya? Mari invest itu, dengar firman Tuhan. Mari invest itu, buat kita baca Alkitab. Dan waktu kita baca Alkitab, kalau ada beberapa ayat, gak usah semuanya, beberapa ayat yang kira-kira itu mengena buat diri saudara, kita perkatakan sampai telinga kita mendengar. Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita pakai waktu kita dibanding kita cuma dengar hal-hal yang negatif. Kita pakai waktu kita untuk mendengar hal-hal yang positif. Apa itu hal-hal yang positif? Kita pakai waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan perkataan Tuhan. Yang pertama, mata. Mata kita harus terbuka. Mata kita, saudara, jangan cuma melihatin hal-hal yang negatif. Jangan cuma melihatin tembok yang ada di depan mata kita. Mata kita harus kita pakai untuk melihat skala yang jauh lebih besar. Pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar. Yang kedua, yaitu terpaksa mendengar info-info yang gak jelas, gak benar, dan segala macam. Ya udah, pakai waktu yang ada juga buat mendengarkan firman Tuhan. Mari isi waktu luang kita dengan kita banyak dengar firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mata, telinga, dan yang ketiga adalah pikiran, mind. Keluaran 32 ayat 2 dibilang gini, lalu berkatalah Harun kepada mereka, karena dia udah didesak dan segala macam. Berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Ayat 3 dibilang gini, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, yang namanya keputusan itu selalu berasal dari pikiran. Tapi hari-hari itu, seorang pemimpin, karena mata dia tertutup, dia cuma bisa lihat kerusuhan yang mungkin akan terjadi, dia cuma bisa lihat keadaan yang ada di depan mata dia. Telinga dia tertutup, dia dengar desakan dari bangsa Israel. Dia mengambil keputusan yang salah. Dia ambil keputusan yang membuat bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Waktu mata kita tertutup, saudara, waktu telinga kita tertutup, seringkali kita ambil keputusan yang salah. Saudara, seorang Harun, di ayat 4 dia dibilang gini, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun ini, dia tahu kok, Tuhan yang bawa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang selamatin bangsa Israel dari pengejaran orang-orang Mesir, Tuhan yang mencukupkan bangsa Israel di padang gurun dengan mana dan makanan dan burung puyuh. Harun tahu itu semua, tapi kenapa seorang Harun bisa ambil keputusan yang salah membangun lembu tuangan, anak lembu emas? Karena mata dan telinganya tertutup, sehingga pikirannya tertutup, dia ambil keputusan yang salah. Saudara, di momen-momen seperti sekarang ini,
Kita nggak pernah bisa menahan realita kehidupan yang terjadi depan mata kita. Kita nggak pernah bisa menahan kenyataan yang pahit, yang mungkin menghantam hidup kita. Nggak bisa, saudara. Dan lagi ini era digital. Kita nggak bisa menahan info yang masuk ke mata kita dan ke telinga kita. Kita sama sekali nggak bisa menahan. Mungkin ya dikit-dikit bisa kita filter, tapi tetap kita ujung-ujungnya tahu juga kok. Karena ini era digital, semua informasi gampang kita dapat, informasi yang baik dan informasi yang buruk. Kita nggak bisa tahan itu. Tapi satu hal yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita bisa memilih untuk mengambil respon apa. Kita bisa memilih respon yang sesuai dengan info yang kita terima. Respon itu ada di tangan kita. Respon itu ada di pikiran kita. Mari jangan latah. Waktu kita dihadapkan dengan informasi yang begitu banyak, dengan segala hal yang mungkin membuat yang membuat kita 1001 alasan buat mata kita tertutup, telinga kita tertutup. Mari jangan latah ambil keputusan. Mari tahan sebaik-baiknya. Mari pikirkan dengan matang. Mari buka pikiran kita. Jangan cuma ambil respon yang negatif. Gampang buat kita ambil respon negatif. Apalagi di tengah situasi kayak sekarang. Tapi mari buka pikiran kita. Mari ambil waktu berpikir dan ambil keputusan yang baik. Ambil keputusan yang tepat. Buka pikiran kita. Mari sebarkan hal-hal yang baik. Spread hope, not fear. Kalau orang-orang di luar sana banyak yang menyebarkan hal-hal yang gak baik, kita ambil keputusan buat sebarkan yang baik. Spread hope, not fear. Kalau misalnya orang-orang di luar sana banyak yang ketakutan, mari kita ambil keputusan untuk gak takut. Kita ambil keputusan untuk terus bersyukur di tengah kondisi kita. Enak gak enak, kita harus tetap bersyukur. Pilih untuk gak takut, pilih untuk bersyukur. Ingat, Tuhan kita, Dia Maha Kuasa. El Shaddai, He is God Almighty. Dia sangat-sangat punya kuasa. Dan satu hal yang saya tahu, God is in control. Tuhan masih memegang kendali atas semua yang terjadi. Dia akan terus memegang kendali atas kehidupan kita, saudara. Mari jangan pernah hilang pengharapan, mari jangan ambil respon yang negatif, mari jangan kecewa sama Tuhan, mari jangan mempertanyakan mana Tuhan dan segala macam. Cukup ambil respon yang baik. Cukup untuk percaya, cukup untuk gak usah takut lagi. Percaya Tuhan Maha Kuasa, El Shaddai. Yang pertama, mata kita harus mampu untuk melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada tembok yang ada depan mata kita. Telinga kita harus mampu untuk mendengar hal-hal, gak cuma hal-hal yang negatif, tapi kita harus mendengar firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, mari banyak dengar firman Tuhan. Mari banyak peka dengar suara Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai pikiran kita tertutup. Jangan sampai kita ambil keputusan yang salah. Kita ambil keputusan untuk gak bersyukur. Kita ambil keputusan untuk kecewa sama Tuhan. Mari stop itu semua. Kita ambil keputusan untuk takut. Udahlah. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia Maha Kuasa. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. God is in control. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hati. Mari buka hati kita. Saudara, ini yang saya percaya. Di setiap momen kita, saya yakin Tuhan pasti bakal banyak ngomong sama kita. Di setiap momen kita, itu adalah momen di mana benih itu ditabur. Setiap momen yang terjadi di hidup kita, baik, buruk, apapun itu adalah momen di mana benih itu sedang ditabur. Pertanyaannya, ditabur di mana? Pertanyaannya, benih ini ditabur di tempat yang seperti apa? Kalau hati kita tertutup, saudara, simpel banget. Kalau hati kita tertutup, benih yang ditabur itu, dia cuma jatuh di pinggir jalan. Jangankan berbuah, tumbuh aja enggak. Tapi kalau hati kita terbuka, dia masuk ke tanah dan akan bertumbuh. Pertanyaan berikutnya, waktu itu udah tumbuh di tanah, jenis tanah macam apakah kita ini? Apakah tanah yang berbatu-batu, yang cuma bisa tumbuh sebentar? Apakah kita ini tanah yang ada banyak semaknya, yang cuma bisa tumbuh, terus habis itu dihimpit oleh semak duri? Atau justru kita adalah tanah yang baik, yang jangankan tumbuh, dia sampai berbuah berkali-kali lipat. Saya percaya kita semua mau menjadi tanah yang baik. Saya percaya kita ingin berbuah berkali-kali lipat. Kalau kita ingin masuk menjadi tanah yang baik, simple. Mari buka mata kita, mari lihat apa yang Tuhan kerjakan. Mari jangan banyak melihat hal yang negatif.
Yang kedua, mari buka telinga kita, mari banyak dengar firman Tuhan, mari banyak asah iman kita. Yang ketiga, mari buka pikiran kita, mari ambil keputusan yang tepat, keputusan untuk gak takut, keputusan untuk bersyukur. Waktu kita lakukan poin 1, poin 2, poin 3, mata, telinga, dan pikiran. Dan yang keempat, kita buka hati kita. Saya percaya di momen itulah kita menjadi tanah yang baik. Yang waktu ditabur benih firman Tuhan, bertumbuh, bahkan berbuah berkali-kali lipat. Amin. Saya tutup dengan ini, saudara. Kita manusia biasa. Gak ada yang kekal, gak ada yang kebal. Kita sama sekali gak kebal dari apapun. Kita ini manusia yang, kalau menurut saya kita cuma manusia yang gampang banget jatuh sama keinginan daging. Gampang dihasut hal-hal yang negatif. Saudara, Harun ini siapa sih? Harun ini dia dari kaum Lewi. Kaum Lewi ini dipanggil, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dia udah biasa melayani Tuhan. Dia udah, sekeluarga dia adalah imam. Dia orang yang terbiasa melayani Tuhan. Tapi dia bisa tetap kok ambil keputusan yang salah. Saudara, kita nggak ada yang kebal. Sekuat apapun kita, sebesar apapun backingan kita nggak ada yang kebal sama situasi ini. Kita nggak ada yang kebal. Kita mungkin di satu sisi, di satu titik kita ada kecenderungan buat ngambil keputusan yang salah. Kita sama kayak Harun. Tapi saya percaya, momen open sesame kita, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita usahakan dengan sedemikian rupa. Siapapun kita, gak peduli apapun background kita, siapapun backingan kita, seberapa harta yang kita punya, gak peduli apapun itu, kita harus usahakan buat mata kita terbuka, telinga kita terbuka, pikiran kita terbuka, dan hati kita terbuka. Di cerita Alibaba ini, saudara, waktu momen open sesame ini muncul, open sesame, dan akhirnya terbukalah pintu yang mungkin tepatnya batu-batuan, kelihatannya jalan buntu, pintu itu terbuka. Gak cuma ada jalan rahasia doang, saudara. Begitu masuk, ternyata banyak harta rahasia. A lot of hidden treasures. Banyak harta rahasia, banyak harta yang gak terbilang jumlahnya disimpan di situ. Waktu dia bilang open sesame, terbukalah pintu, yang tadinya jalan buntu, ternyata terbukalah jalan. Dan di balik itu banyak harta yang melimpah. Saudara, saya percaya Tuhan udah sediain banyak harta yang spesifik buat kita. Banyak harta ilahi yang udah Tuhan siapin di momen-momen sekarang ini. Tugas kita adalah menciptakan momen open sesame. Tugas kita adalah menciptakan waktu, menciptakan momen beserta perkenanan Tuhan, di mana pintu itu terbuka dan kita bisa terima harta-harta itu. Open sesame adalah waktu kita buka mata kita buka telinga kita buka pikiran kita buka hati kita. 1, 2, 3, dan 4 ini kita gabungkan, itulah open sesame kita. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita semua yang menonton ibadah hari ini, saya percaya kita semua akan mendapatkan momen open sesame kita. Mari tetap buka mata kita, mari tetap buka telinga kita, mari tetap buka pikiran kita, mari tetap buka hati kita. Selalu melihat kepada Tuhan, selalu melihat pekerjaan besar yang Tuhan sediakan. Selalu buka telinga kita untuk terus dengar akan firman Tuhan, asah iman kita. Mari terus buka pikiran kita sehingga kita terus bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Dan terakhir, mari kita terus buka hati kita. Karena di momen-momen seperti inilah, Tuhan akan banyak menaburkan benih-benihnya kepada diri kita. Pastikan kita jadikan diri kita, hati kita adalah tanah yang baik, yang bertumbuh dan sampai berbuah berkali-kali lipat. Open sesame itu ada di kehidupan saudara. Open sesame itu nyata. Di waktunya nanti, waktu semuanya sudah pas, hidden treasure itu, saya percaya saudara pasti akan dapatkan. Amin. Saya tutup dengan ini, Yesaya 43 ayat 19 sampai 20. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum
umat pilihanku. Saya selesai. Saudara, mari kita tutup dalam doa. Ingat baik, Tuhan masih bekerja. Tuhan bahkan sedang bekerja di situasi seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai, hamba-Mu percaya, Tuhan, Kau jauh daripada selesai. Roh Kudus, Kau yang berbicara bagi diri setiap saudara-saudaraku di tempat ini, yang menyaksikan hari-hari ini, apapun kondisi mereka, apapun masalah mereka, aku percaya, momen open sesame itu akan terjadi di kehidupan mereka. Mereka akan melihat waktu pintu itu dibukakan, waktu jalan itu terbuka, ada harta-harta ilahi yang udah Tuhan sediakan bagi saudara-saudaraku. Kuatkan kami, kalau hari-hari ini kami mulai kehilangan pengharapan kami, mata kami mulai gak bisa melihat rencana Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan yang berikan pengharapan yang baru. Kalau hari-hari ini telinga kami udah gak bisa lagi dengar suara Tuhan, biar Tuhan di momen ini telinga kami kembali dibukakan, kami kembali bisa mendengar suara Tuhan, iman kami. Kami ingin mengasah terus iman kami, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus, dan kami ingin terus mengambil keputusan untuk bersyukur. Karena di momen-momen seperti ini kami tahu keputusan kamilah, respon kamilah yang menentukan apakah kami akan dapat open sesame itu atau enggak. Terakhir kami mau terus buka hati kami karena kami tahu di setiap momen kehidupan kami itulah momen di mana benih itu ditabur. Kami mau pastikan di setiap momen benih itu ditabur, tumbuh, berbuah bagi diri setiap kami. Hamba-Mu selesai, tapi aku percaya Roh Kudus Kau jauh daripada selesai. Tuntun terus kehidupan kami, tuntun terus siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, diberi kekuatan, diberi pengharapan yang baru, di tengah-tengah momen yang mungkin berat ini, Roh Kudus pimpin langkah mereka, pimpin keputusan yang harus mereka ambil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun, dan Dia menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda, dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu Dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya. Termasuk COVID-19. Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan akan menyelamatkan umat manusia.
Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan, ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16 yang berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus-menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini, tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, Bagi Dialah Kemuliaan, yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu?
Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya, bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh C.D. Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19 ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi, diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus.
Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anakmu ya Tuhan. Tolong anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Amin.